maka seluruh makhluk bermula. Intinya adalah makhluk terbagi dua. Semua kalian tak ada yang bisa makan. Anda lebih percaya kepada apa yang Anda rasakan atau apa yang Rasul katakan? Sesuatu selain Allah adalah ciptaan Allah. Dan seluruh ciptaan Allah bermula dari tidak ada. Sebelum dia ada, sebelumnya dia tidak ada. Karena dia adalah makhluk, bukan khalik. Maka seluruh makhluk bermula dari tidak ada. Semuanya, langit, bumi, arsy, kursi, angin, air, malaikat, surga, neraka. Dan untuk keberadaannya, dia tidak bisa berdiri sendiri, tapi dia membutuhkan selalu Khalik yang menciptakannya. Dan itu seluruh makhluk. Seluruh makhluk. Yang sangat banyak. Yang pernah kita lihat dengan mata kita hanya secuil kecil daripada makhluk Allah. Itu pun kita merasa sudah terlalu banyak. Semua makhluk itu untuk tetap ada membutuhkan Allah. Dan makhluk-makhluk Allah yang semuanya berasal dari tidak ada, kemudian menjadi ada, terbagi dua. Ada makhluk Allah yang awalnya tidak ada, kemudian menjadi ada karena diadakan. Dan adanya dia berlanjut terus kekal selama-lamanya. Dan ada sebahagian makhluk Allah, awalnya dia tidak ada, kemudian Allah adakan dia. Lalu dia menjadi makhluk yang ada, Allah ciptakan, kemudian Allah tiadakan kembali. Jadi bermula dari tidak ada, kemudian menjadi ada, dan sama dengan yang tadi, adanya dia membutuhkan Allah, pencipta yang telah menjadikan dia ada. Kemudian setelah dia ada, dia kembali tidak ada. Kemudian akan kembali ada. Dan itulah jatah kita. Dan itulah jatah kita, makhluk bahagian kedua. Dan itu makhluk ciptaan Allah bernyawa. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Malaikat, jin, manusia, hewan-hewan. Ini bahagian kita. Awalnya kita tidak ada. Kemudian Allah ciptakan. Setelah itu Allah kembali jadikan tidak ada. Kemudian Allah ciptakan lagi.
baru kemudian kekal selama-lamanya. Namun, di kehidupan pertama dan kehidupan kedua yang kekal abadi, tetap saja makhluk ini tergantung kepada Rabb yang telah menciptakannya dalam kehidupannya. Dia tidak bisa berdiri sendiri dalam kehidupan itu. Dia membutuhkan Allah yang telah menciptakannya. Dia membutuhkan Khalik yang telah menciptakannya. Karena dia bukan Khalik, dia itu makhluk. Hanya Khalik satu-satunya, yaitu Allah, yang tidak butuh siapa-siapa. Yang tidak bermula dari tidak ada. Kalau tidak bermula dari kalau seandainya Allah tidak pernah tidak ada, maka Allah tidak akan pernah fana. Ala kulli hal. Mudah-mudahan difahami apa yang saya maksud. Intinya adalah makhluk terbagi dua. Diciptakan kemudian kekal abadi, surga dan neraka ketika dunia kiamat tidak ikut dihancurkan. Arasy ketika hari kiamat terjadi tidak ikut dihancurkan. Dia ketika diciptakan terus ada dan tidak akan hancur. Namun persamaan kita dan surga, persamaan kita dengan arasy sama-sama makhluk, sama-sama berasal dari tidak ada. Sama-sama berasal dari tidak ada. Namun dia, yaitu surga, neraka, arasy, ketika diciptakan dari tidak ada, menjadi ada terus. Adapun kita, jin, malaikat termasuk makhluk dengan yang kedua. Diciptakan dari tidak ada, kemudian menjadi ada, kemudian ditiadakan, kemudian diciptakan lagi, baru kemudian akan dijadikan kekal selama-lamanya. Agar kita ini sadar sesadar-sadarnya bahwa kehidupan kita yang kekal selama-lamanya sama dengan kehidupan yang sekarang, sama-sama membutuhkan Allah. Ada bedanya antara manusia membutuhkan Allah di dunia dengan manusia membutuhkan Allah di dalam surga. Tak ada bedanya. Malaikat yang sekarang Allah hidupkan kemudian akan Allah matikan dengan malaikat yang nanti dihidupkan lagi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dalam kehidupan pertama atau kehidupan kedua, sama-sama tergantung kepada Allah yang menciptakan mereka. Namun, dalam kehidupan yang kedua terlihat lebih nyata. Terlihat lebih jelas, bisa dilihat dengan mata. Sekarang ini ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, kita untuk bicara sekarang ini sama dengan ketika kita nanti bicara di akhirat, nggak ada bedanya. Apa itu? Untuk berbicara itu kita butuh izin dari Allah. Kalau Allah tidak izinkan kita bicara, kita nggak bisa bicara. Hal yang sama. Di akhirat, di dunia, sama. Kita mau makan. Di surga, penduduk surga makan atau tidak? Sama. Makannya penduduk bumi, makannya penduduk surga. Sama-sama makan, sama-sama membutuhkan Allah, membutuhkan Allah dalam makan. Kalau Allah tidak berikan makan, mereka tidak bisa makan. Sama persis. Agar kita tahu, ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimani wa rahimakumullah, ketergantungan kita kepada Allah yang luar biasa. Dan itu Allah sampaikan kepada kita di dalam ayat-ayatnya. Dan Allah sampaikan kepada kita melalui hadis-hadis Rasul tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya
Hadis qudsi yang disampaikan Nabi SAW dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, wahai hamba-hambaku, semua kalian tak ada yang bisa makan. Kecuali orang yang saya berikan kepadanya makan. Semua kalian tak ada yang bisa berpakaian. Kecuali orang yang saya berikan kepadanya pakaian. Lakukan seperti ini semuanya. Semua kalian tidak bisa melihat. Kecuali orang yang saya berikan kemampuan kepada dia untuk melihat. Semua kalian orang yang tidak bisa berjalan. Kecuali orang yang saya berikan kepadanya kemampuan untuk berjalan. Semua kalian tidak bisa baca Al-Quran. Kecuali orang yang saya berikan kepadanya kemampuan membaca Al-Quran. Semua kalian tidak bisa hadir di majelis ta'lim. Kecuali hanya orang-orang yang saya berikan kepadanya kemampuan dan taufik untuk hadir di majelis ta'lim. Hadirkah dalam hati kita di pagi hari yang berbahagia ini bahwa kehadiran kita sekarang itu Allah yang menciptakan, Allah yang menentukan, Allah yang menginginkan, Allah yang memudahkan, bukan karena saya mau hadir. Murni. Kalau di hati kita, saya ya kok yang mau hadir, saya ingin pengajian, saya ingin ke masjid, saya hilang Allah, berbahaya. Allah yang mengatur segala-galanya. Allah yang menentukan segala-galanya, Allah yang mentakdirkan segala-galanya. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, tak ada satu lembar daun pun yang jatuh melainkan dengan ilmu Allah, dengan izin Allah, dengan perintah Allah diizinkan untuk jatuh dulu baru dia jatuh. Dan berjalannya kita dari rumah sampai masjid ini, lalu kita sholat berjamaah, lalu kita mengadakan majelis taklim seperti yang sekarang ini, jauh lebih besar gerakan itu daripada hanya dari sebuah daun yang jatuh dari pohon. Kalau selembar daun tak akan mungkin bisa jatuh dari pohon, kecuali Allah Tabaraka wa Ta'ala yang mengatur jatuhnya itu dan mengizinkan dia jatuh, apalagi kita. Makna ini disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran, disampaikan oleh Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, namun iblis ingin membuatnya kabur. Kabur itu apa ya? Buram. Tak jelas. Benar ya? Kalimat kabur itu benar ya? Nanti kabur ada lari lagi maknanya. Enggak jelas. Inilah dia sebenarnya kehidupan kita ini. Antara yang kita lihat dengan apa yang Allah terangkan, kadang dua hal yang harus bisa kita menyatukannya. Kalau tidak, maka zahir kehidupan dunia ini seolah-olah tak ada yang ngatur. Kenapa? Karena Allah ingin menjadikan dunia ini negeri ujian. Anda lebih percaya apa yang Anda lihat atau apa yang Allah katakan? Anda lebih percaya kepada apa yang Anda rasakan atau apa yang Rasul katakan? Nampak bagaimana negeri ini akan menjadi negeri ujian? Oleh karena itu ketika orang yang tidak kembali kepada tuntunan yaitu Al-Quran dan hadis, maka hal yang akan terjadi pada dirinya, dia merasa enggak ada yang menciptakan saya. Alam ini enggak ada yang menciptakannya. Ya memang matahari dari dulu terbit di timur, tenggelam di barat. Nggak ada tuh yang ngatur menerbitkannya, sengaja menerbitkannya di timur, sengaja menenggelamkannya di barat, nggak ada tuh. Pohon, ya pohon memang begitu dia. Dari biji, kemudian biji tumbuh, kemudian mulai ada akar, akarnya itu nyari makan di tanah, kemudian akhirnya dia tua, kemudian
semut masuk, rayap masuk ke tubuh pohon tersebut kemudian makan karena pohon itu sudah tidak keras lagi sehingga gampang rayap masuk, akhirnya dia patah, jatuh, mati. Itulah di alam. Dan akan terjadi seperti itu. Nggak ada itu yang namanya akhirat, nggak ada itu yang namanya kehidupan yang kedua. Karena Allah melakukan segala-galanya dengan maha halus. Salah satu nama Allah adalah Al-Latif.